Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Beritakan apa yang kamu lihat dan dengar, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 22. Yesus bersabda, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yohanes memanggil 2 orang dari antara muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Saudara-saudari terkasih, dunia modern yang dikuasai oleh teknologi digital bukan hanya membuat kemudahan dalam berbagai urusan hidup manusia, tetapi sebenarnya juga membingungkan bagi sebagian besar orang. Ibarat sebuah perempatan jalan, dunia modern ini dicirikan dengan kebebasan manusia memilih jalan yang akan ditempuh dan bebas pula jalan untuk melaluinya. Seolah-olah tidak ada petugas, rambu-rambu, dan hukum lalu lintas yang mengaturnya. Seperti kembali ke zaman hukum rimba. Hal-hal negatif begitu banyak dan begitu mudah ditemui dalam media sosial dan perilaku kehidupan sehari-hari tanpa terseleksi. Dari tawuran remaja hingga menteri melakukan korupsi bantuan sosial, dari tabrakan lalu lintas hingga kematian ratusan orang karena menonton sepak bola. Kemanusiaan kita seolah tidak dibimbing oleh nilai-nilai bersama berupa hukum negara, etika masyarakat, persaudaraan bermasyarakat, kesucian beragama. Walaupun secara teknologi maju dan secara ekonomi makmur, tetapi masyarakat seperti ini sebenarnya menuju jurang kehancuran. Bukan karena peperangan, bencana alam, tetapi
karena tidak adanya kabar baik yang didengar masyarakat. Saudara-saudari terkasih, kehidupan manusia ternyata banyak dikuatkan oleh kabar baik yang diterima melalui telinga, mata, tindakan, doa. Kelahiran seorang bayi, kenaikan kelas seorang siswa, kesembuhan seorang pasien, kenaikan pangkat seorang pegawai, keberhasilan membeli rumah, menjadi pemenang sebuah perlombaan, menemukan barang hilang adalah sedikit dari berbagai kabar baik yang berseliweran di kehidupan kita. Ibarat udara, kabar baik adalah oksigen yang menyegarkan dan menghidupkan. Kabar baik itu datang dari mana saja, kapan saja, dari siapa saja, tentang apa saja. Tantangannya adalah, maukah kita berbagi kabar baik? Maukah kita mendengarkan kabar baik? Kabar baik tentang diri kita tentu saja patut disyukuri. Tetapi menyebarkan kabar baik tentang orang lain akan membahagiakan lebih banyak orang. Itulah yang mendasari berbagai peristiwa di masyarakat, seperti menjenguk orang sakit, menghadiri perjamuan perkawinan, gotong royong di masyarakat, berdoa bersama di gereja, mengikuti perayaan hari raya nasional. Semakin banyak kabar baik yang beredar, berarti semakin sehat masyarakat tersebut. Saudara-saudari terkasih, kabar baik itulah yang menjadi misi Yesus ke dunia, bahwa Allah berbelas kasih dan tidak ingin manusia binasa. Kabar itulah yang menjadi petunjuk bahwa Yesus hadir di antara kita. Kabar baik itu terjadi bukan di dalam tempat ibadat atau dalam kegiatan doa, tetapi di berbagai situasi di mana ada manusia perlu keselamatan. Injil menulis demikian: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik tidak hanya diperuntukkan bagi orang tertentu dari golongan tertentu, tetapi kepada siapapun yang perlu diselamatkan dan mau diselamatkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu berbelas kasih kepada siapapun. Pemazmur menuliskan bahwa matahari menyinari orang jahat maupun orang baik. Kabar baik terjadi bukan karena manusia berbuat baik, tetapi karena Allah sumber kebaikan. Apakah ada menolak kebaikan dari manusia lain dan dari Allah? Ada, dan banyak. Mereka memilih kuasa kegelapan daripada kuasa terang. Kepada merekalah sebenarnya Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkannya. Karena kabar baiklah kita selamat. Apakah aku berniat membuat dan menyebarkan kabar baik? Apakah aku mau mendengarkan kabar baik dari orang lain? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabar baik berasal darimu sendiri,
ketika Engkau mengutus putramu ke dunia demi keselamatan kami. Kebaikan itulah yang semestinya kami sebarkan ke saudara-saudara kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.